ada beberapa tradisi memang di kita ini yang harus diluruskan. Teknisnya ya, bukan hukumnya. Kalau hukum jelas, walimatus safar sunnah, walimatun nikah sunnah, tahlilan sunnah, haul sunnah. Secara hukum fikihnya, tapi teknisnya itu yang perlu kita perbaiki. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Kamis malam Jumat tanggal 23 April tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa? Tanggal 6 apa 7? Karena kalender ada dua nih. Saya lihat beda juga ya. Ada yang 6 Zulqa'dah, ada yang sudah 7 Zulqa'dah. Ala kulli hal, mau tanggal 6 atau tanggal 7, pada kenyataannya kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Kemarin kita di bulan Syawal, bulannya akad nikah. Kemarin banyak yang nikah Pak di bulan Syawal ya. Hampir tiap minggu kayaknya kita kondangan. Jangan heran, karena memang di bulan Syawal sunnah melaksanakan akad nikah atau mengadakan pernikahan. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim, Sayyidah Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Kenapa Rasul menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal? Sengaja. Karena ketika itu di Arab Jahiliyah, di masyarakat Arab Jahiliyah beredar sebuah mitos bahwa menikah di bulan Syawal akan mendatangkan sial. Rumah tangganya tidak akan baik-baik saja. Nah, itu atau mitos seperti itu dibantah oleh Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara sengaja menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Jadi memang bulan Syawal itu bulannya pernikahan ya. Sekarang Syawal udah lewat Pak, tapi tetap masih ada pernikahan. Saya masih ada lagi satu kondangan ntar hari Sabtu ya. Betul ya, masih ada kondangan Pak ya. Nah, sekarang sudah masuk bulan Zulhijjah, bulannya walimatus safar. Karena sebentar lagi banyak dari jamaah Indonesia yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Sebelum keberangkatan, banyak dari mereka yang mengadakan walimatus safar, pesta perpisahan, mengumpulkan orang untuk halal bihalal, silaturahim, makan bareng, doa bersama. Ya, itu acara halal, itu acara walimatus safar. Nah, walimatus safar ini hukumnya sunnah. Jadi ketika kita akan mengadakan atau akan bepergian jauh, apalagi bepergiannya dalam rangka ibadah, pergi ke Tanah Suci, maka sunnah mengadakan walimatus safar. Cuman Bapak Ibu, walaupun sunnah, tapi jangan sampai memberatkan ya. Karena masyarakat di kita terkadang punya tradisi-tradisi yang memberatkan. Seperti misalkan tahlilan. Di sebagian tempat, di sebagian masyarakat, tahlilan itu terlihat seolah-olah wajib. Padahal wajib atau tidak? Tahlilan tidak wajib. Artinya, kalau seandainya memiliki dana lebih untuk
Mengadakan tahlilan silahkan, adakan tahlilan sebesar-besarnya. Tapi kalau seandainya tidak memiliki dana yang cukup, maka nggak usah tahlilan. Kalaupun mau tahlilan, maka adakan sesederhana mungkin. Undang keluarga, tetangga dekat cukup, Pak. Ya. Kalau dananya terbatas. Jadi di sebagian masyarakat menganggap tahlilan itu wajib. Kalau mereka nggak tahlilan, maka seolah-olah mereka berdosa. Atau mereka terikat dengan adat. Kalau tidak tahlilan, maka akan dibicarakan tetangga. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan ada tradisi yang memberatkan. Karena begini, Pak. Karena prinsip Islam itu adalah wa ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Islam itu tidak memberatkan. Begitu pula dalam masalah walimatus safar, jangan sampai memberatkan. Jadi kalau seandainya punya tabungan yang banyak, silahkan adakan walimatus safar sebesar-besarnya. Semua jamaah undang. Tapi kalau seandainya dananya terbatas, buat pergi haji aja nabungnya lama, Pak. Betul ya? Kemudian ketika berangkat haji harus ada yang dipikirkan, yaitu bekal selama melaksanakan ibadah haji. Itu yang harus dipikirkan. Maka kalau dananya terbatas, tidak perlu mengadakan acara walimatus safar. Atau kalau tetap ingin mengadakan, adakan sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena prinsip Islam itu tadi, Islam tidak menyulitkan pemeluknya. Ya. Jadi nggak ada sesuatu yang memberatkan di dalam Islam. Begitu pula dalam masalah walimatun nikah, pernikahan, Pak. Ya. Kalau memang memiliki dana yang banyak, silahkan adakan acara pernikahan, walimatun nikah semewah-mewahnya. Sewa tenda yang 500 juta. Tenda yang 500 juta kayak gimana, Pak? Kayaknya cakep banget itu ya. Prasmanannya sediakan sepanjang-panjangnya, lauknya semuanya. Semur jengkol, masya Allah. Belum lagi cemilannya, ada bakso, mie ayam, somai, dimsum, cireng, DLL, DST, banyak, Pak. Silahkan, karena dananya, Pak, banyak. Tapi kalau seandainya dananya terbatas, maka adakan walimatun nikah sesederhana mungkin, tanpa memberatkan, tanpa hutang sini hutang sana. Kalaupun mau berhutang, harus terukur hutangnya. Sekira-kira acara selesai, amplop dibuka, bisa kebayar. Ya, betul. Harus terukur. Jangan sampai kita DP tenda, DP prasmanan semuanya, tapi begitu mau pelunasan, gimana ntar aja. Itu nggak terukur itu. Ya, nanti yang jadi korban adalah pengantin wanitanya. Ini sebagaimana kejadian di kampung halaman mertua saya, Pak. Di sana ada orang yang ekonominya pas-pasan, tapi mengadakan walimatun nikah dengan acara yang semewah-mewahnya, Pak. Yang jadi korban apa? Pengantin wanita. Jadi ketika amplop dibuka, kemudian ingin melunasi tenda dan prasmanan, maka tidak cukup. Akhirnya mahar si anak perempuannya yang dipinta. Nah, sini maharnya. Ibu bapak mau pakai bayar pelunasan tenda dan prasmanan. Kesian, Pak. Seharusnya mahar atau uang-uang yang didapat itu sebagai modal mereka di masa depan. Modal dagang, modal usaha dan lain sebagainya. Tapi harus dipakai untuk melunasi hutang. Artinya apa? Buat acara semampunya. Ya. Kalau memang dananya banyak, buat sebesar-besarnya. Kalau dananya terbatas, bikin sesederhana mungkin. Karena tadi Bapak Ibu, prinsip dalam Islam itu apa?
Wa ma ja'alallahu 'alaikum fiddin min haraj. Agama ini tidak menyulitkan. Yang menyulitkan itu adalah tradisi kita. Yang menyulitkan adalah pikiran kita, Pak. Ya. Kadang kita punya pikiran seperti ini. Kalau enggak ikut tradisi, nanti diomongin tetangga. Biasa tahlilan, kita enggak punya duit. Kemudian tidak ingin tahlilan, di pikiran kita masuk. Kalau enggak tahlilan, nanti diomongin tetangga. Akhirnya hutang sini, hutang sana, begitu. Ya. Jadi yang sulit itu pikiran kita. Takut diomongin, takut digibahin, takut direndahin, seperti itu. Nah, maka ada beberapa tradisi memang di kita ini yang harus diluruskan. Teknisnya ya, bukan hukumnya. Kalau hukum jelas, walimatus safar sunnah, walimatun nikah sunnah, tahlilan sunnah, haul sunnah. Secara hukum fikihnya, tapi teknisnya itu yang perlu kita perbaiki.